nantikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya kan saya ini ada tugas tentang demonstrasi konseptual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bu Ros selaku kepala sekolah di UPTD SD Negeri 1 Buluharjo, bagaimana tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bu Ros ketika ada kasus-kasus di sekolah. Nah, saya boleh memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, boleh, silakan. Saya mulai ya Bu ya. Kita mulai ya pada pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Baik, yang pertama itu mempelajari kasus yang terjadi. Lalu setelah dipelajari, kemudian menyimpulkan kasus tersebut. Dari kesimpulan kasus tersebut, baru diambil keputusan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Apakah itu dilema etika atau rujukan moral? Baik. Kita ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, yang pertama kita mempertimbangkan dulu kasus itu, baru kemudian bagaimana mempertimbangkan apakah dampak jangka panjangnya itu seperti apa, dan mempertimbangkan dampak pendeknya itu seperti apa. Terima kasih Bu. Untuk ini masih ada beberapa pertanyaan lagi ya Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama menentukan penyebabnya terlebih dahulu, baru yang kedua itu mencari penyebab permasalahannya. Setelah itu baru kita menindaklanjutinya dengan mendiskusikan dengan warga sekolah. Baik. Pertanyaan yang keempat ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kita komunikasikan terlebih dahulu dengan semua warga sekolah, kemudian kita menganalisis kasus, lalu kita menentukan bagaimana cara penyelesaiannya. Pertanyaan yang nomor 5 nih Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya itu yang pertama disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang kurang baik di lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang kedua itu biasanya kurangnya perhatian dari pihak kedua orang tuanya sehingga kurang mendukung. Baik, nah untuk yang nomor 6 nih Bu, soalnya apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Baik, selama ini kami tidak pernah membuat jadwal untuk penyelesaian kasus. Jadi begitu ada kasus langsung kita tindak lanjuti dengan Dewan Guru, kemudian kita menyelesaikannya langsung seketika itu juga. Baik, Kakak berhenti dulu. Bu,
Bu, yang nomor 7 nih Bu, tinggal 2 pertanyaan lagi ya Bu. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jelas ada. Saya tidak menyelesaikannya sendirian. Saya minta tim, ada tim yang khusus untuk membantu saya menyelesaikan masalah kasus yang terjadi. Nah, lalu kita koordinasi dengan tim yang sudah saya tunjuk dan kita selesaikan kasus tersebut. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman kasus yang sudah kami tangani, bahwa intinya bahwa sebuah kasus itu kita cari penyebabnya, kita analisa dulu, lalu kita cari penyebabnya. Setelah kita paham penyebabnya, baru kita selesaikan dengan tim kami yang setiap ada kasus kita bersama untuk berkoordinasi menyelesaikan kasus ini. Terima kasih Ibu, ini tadi sudah ada 8 pertanyaan tentang pengambilan keputusan. Terima kasih. Sama-sama Bu, mudah-mudahan kedepannya ya meminimalkan kasus etika yang terjadi di sekolah kita. Baik, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ada tugas demonstrasi konseptual modul 3 Divisi 1. Dalam pemenuhan tugas ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Nah, salah satunya yaitu Pak Anam dari SD 1, SD2. SD2 Sindanganom ya Pak ya. Baik. Dalam wawancara ini ada 8 pertanyaan yang akan saya pertanyakan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bapak siap? Insya Allah siap. Baik, kita mulai dari soal nomor 1 ya Pak? Ya. Pada soal nomor 1 Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus dilema rujukan moral itu tentunya saya meminta masukan ya dari berbagai pihak lah ya, identifikasi dari guru, dari komite ya, untuk menimbang tentang dilema etika seperti itu. Baik, untuk nomor 2 ya Pak, pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gitu ya. Jadi memang sering sih Bu, di sekolah itu kadang-kadang kita mengalami dilema etika ya, terkait dengan siswa atau kebijakan-kebijakan yang lain. Dalam konteks ini misalnya dalam konteks
siswa kami misalnya ada anak itu anaknya nilainya kurang bagus misalnya, anaknya baca saja agak susah apalagi ngitung ya, tapi secara moral bagus, anak ini nurut, terus anak ini pengertian ya dengan guru sopan. Nah, itu memang kadang-kadang dalam etika seperti itu bikin dinaikkan ya, kadang-kadang ya ternyata belum bisa baca tapi nggak dinaikkan, dia punya nilai yang baik dari sisi moral gitu ya. Maka dalam konteks seperti itu tentunya kita mendalami lebih jauh terkait dengan kondisi-kondisi yang ada. Kita pertimbangkan matang apa manfaatnya ketika kita mengambil atau misalnya memberikan prestasi kepada anak ini. Tentunya kan itu kan perlu dicermati lebih dalam, tentunya melibatkan berbagai macam pihak lah dalam hal ini. Baik Pak, itu tadi kan untuk jawaban pertanyaan ketiga nih. Sekarang saya lanjut untuk pertanyaan keempat. Siap. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif dalam pengambilan kasus dilema etika ini adalah pertama adalah tadi saya sampaikan mengidentifikasi ya, mendeteksi. Setelah itu jelas ya, maka kita melibatkan beberapa pihak tadi untuk kita ajak berdiskusi ya, yang terkait ya. Kalau berarti wali murid gitu ya, terus guru kelas ya, guru mapel gitu ya. Nah, setelah teridentifikasi dengan baik dan jelas, pihak-pihak sudah kita ajak diskusi. Dari situlah akan muncul keyakinan yang kuat mana yang lebih baik ya, yang lebih kecil risikonya ya, ataupun lebih banyak manfaatnya untuk kepentingan keseluruhan, terutama si anak itu sendiri gitu ya. Baik, terima kasih nih Pak, sebenarnya semakin menarik ya. Untuk pertanyaan kelima nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan dalam segi kasus yang saya contohkan tadi ya, misalnya anak ini secara kompetensi ataupun intelektualnya mungkin agak rendah ya, tetapi dia punya nilai moral yang baik, itu memang kita tantangan dari luar ya, dari luar sekolah ya. Dalam hal ini misalnya dari orang tua kadang-kadang ya akan muncul nanti semacam ya protes lah ya ketika anaknya, karena merasa anaknya ini nurut gitu loh. Karena di rumah juga baik, di sekolah juga baik ya. Yang keduanya memang juga dari dalam sendiri kita juga merasa berat ya dibandingkan dengan anak-anak yang lain yang mungkin perilakunya kurang baik, tapi kok ini malah nggak naik kan. Kalau dinaikkan nyatanya temennya juga merasa dia belum bisa baca gitu ya. Jadi itu tantangannya memang faktor dari luar, dari orang tuanya, dari dalam ya teman-teman sendiri ya. Sehingga ini nanti bisa memunculkan dilema etika yang lain juga ya, terutama dari temannya gitu ya, yang merasa dia lebih baik dalam sisi misalnya yang lain bisa akademik ya, dia naik gitu ya, mungkin seperti itu. Baik, untuk yang keenam nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Secara prinsip memang tidak ada jadwal khusus ya, tapi kembali kepada studi kasusnya, studi masalahnya ya, ketika dilema etika itu. Kalau dilema etika itu bentuknya melibatkan beberapa pihak dan itu perlu waktu, maka otomatis kita jadwalkan. Karena kita misalnya tanggal sekian kita mengundang murid, wali murid, tanggal sekian kita mengumpulkan guru gitu ya, tanggal sekian kita mengumpulkan komite bila perlu ya. Tapi kalau dalam kondisi studi kasus tertentu yang spontan bisa kita tangani, maka kita tangani langsung. Jadi jadwal khusus tidak ada, tapi ketika kondisinya perlu penanganan khusus dalam waktu tertentu, maka juga perlu kita jadwalkan. Ya, berarti tidak terikat tapi tetap ada
sesuatu yang khusus ketika ada memang Iya, yang perlu dijadwalkan betul. karena membutuhkan waktu dalam Waktu, menyelesaikan kasus ya, gitu ya Pak. betul betul. Ya, baik. Terima kasih untuk yang pertanyaan berikutnya ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Ya tentunya saya selaku kepala sekolah ya, yang pertama tentunya ya karena SD ya guru kelas lah ya, guru kelas ini menjadi partner utama dalam mengambil keputusan terkait dengan kondisi persoalan anak ya. Terus guru yang lain misalnya guru bidang studi gitu ya, karena mereka sehari-hari juga dengan anak gitu ya. Itu partner harian lah kalau bagi saya. Adapun yang lain kami juga coba mengembangkan melibatkan komite dan wali murid ya, kolaborasi bersama dengan wali murid terkait dengan pendidikan ataupun dengan pengembangan peserta didik khususnya dalam hal ini kepala murid ataupun anak-anak yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu kalau yang biasa kita lakukan gitu ya. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal nih yang sudah kita wawancara, sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak selama Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya memang ya sangat menarik ya. Yang pertama adalah bertambahnya kompetensi saya selaku kepala sekolah dengan berbagai macam persoalan itu ya. Yang keduanya tentunya saya harus meningkatkan seni ya, seni di dalam memimpin, khususnya dalam ini berkomunikasi, seni komunikasi. Ya, ini penting sekali, komunikasi dengan berbagai pihak, terutama dalam hal ini ya dengan orang tua murid gitu ya. Dan yang selanjutnya dengan banyaknya kasus ini kedepannya tentunya akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu ya. Beberapa itu. Ya, poin ini, oke. Sepertinya Pak, pertanyaan ini sudah selesai Pak. Saya sangat terbantu untuk pemenuhan tugas demonstrasi konstekstual saya tentunya, dan saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Anam atas ketersediaan waktunya untuk kita melakukan wawancara ini. Sama-sama, saya juga terima kasih dengan ada wawancara seperti ini, mereview saya sebagai kepala sekolah. Ternyata ya persoalan-persoalan di sekolah itu khususnya dilema etika itu memang suatu hal yang kadang-kadang membuat namanya dilema. Jadi namanya dilema itu ya harus ya memilih memilih mana salah satu yang harus ditentukan, dan itu harus sesuatu yang lebih bermanfaat untuk semuanya gitu. Baik Pak, saya rasa percakapan kita atau wawancara kita hari ini